Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai peretasan sistem. Objektifnya metodologi peretasan, teknik untuk mendapatkan hak akses atau teknik untuk mendapatkan akses ke sistem, teknik eskalasi hak istimewa sebagai teknik untuk membuat dan memelihara akses jarak jauh ke sistem, berbagai jenis rootkit, teknik staganografi, teknik untuk menyembunyikan bukti kompromi, pengujian, penetrasi, atau peretasan sistem. Ini konsep peretasan sistem. Jadi penyerang ini terlibat dalam upaya peretasan sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan dalam fase printing, scanning, enumerasi, dan analisis kerentanan. Nah, pada fase printing ini adalah proses pengumpulan data mengenai lingkungan jaringan tertentu. Dan pada fase printing ini penyerang membuat profil organisasi target, memperoleh informasi seperti rentang IP, namespace, dan karyawannya. Nah, untuk fase scanning adalah prosedur untuk mengidentifikasi host aktif, port terbuka, dan layanan yang perlu diaktifkan pada host tertentu. Penyerang menggunakan berbagai jenis pemindaian, misalnya seperti pemindaian port, pemindaian jaringan, dan pemindaian kerentanan jaringan pada suatu sistem target. Fase enumerasi adalah metode penyelidikan intrusif di mana penyerang mengumpulkan informasi seperti daftar pengguna jaringan, tabel perutaan, kelemahan keamanan, dan data dari Simple Network Management Protocol. Karena di sini penyerang bisa menjangkau wilayah target untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan dan berbagai pengguna. Selanjutnya fase analisis kerentanan, penilai di sini penilaian kerentanan adalah pemeriksaan kemampuan sistem atau aplikasi termasuk prosedur dan kontrol keamanan untuk menahan serangan. Ini metodologi peretasan. Jadi dalam persiapan untuk peretasan sistem, penyerang mengikuti metodologi tertentu. Mereka pertama-tama mendapatkan informasi selama fase printing, scanning, dan enumerasi yang kemudian mereka gunakan untuk mengeksploitasi sistem target. Ini ada 3 langkah dalam metodologi peretasan. Pertama adalah gaining access. Yang gaining access ini melibatkan atau mendapatkan akses ke akun pengguna dengan hak istimewa dengan memecahkan kata sandi, cracking password, melalui teknik seperti brute forcing, menebak kata sandi, dan rekayasa sosial, dan kemudian meningkatkan hak istimewa mereka ke tingkat administratif untuk melakukan operasi yang dilindungi. Terus selanjutnya masuk ke maintain akses atau mempertahankan akses. Nah, setelah berhasil mendapatkan akses ke sistem target, penyerang bekerja untuk mempertahankan akses tingkat tinggi untuk melakukan aktivitas jahat mereka gitu ya, seperti menjalankan aplikasi jahat dan mencuri, menyembunyikan, atau merusak file sistem yang sensitif. Terus selanjutnya clearing logs atau menghapus log untuk mempertahankan akses sistem di masa mendatang. Penyerang berusaha menghindari pengakuan oleh pengguna sistem yang sah agar tetap tidak terdeteksi. Penyerang menghapus entry yang terkait dengan aktivitas mereka di log sistem sehingga menghindari deteksi oleh pengguna. Tujuan peretasan sistem ini adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penyerang dapat memiliki tujuan tertentu di balik serangan. Ini ada beberapa tujuan penyerang sistem. Misalnya di sini ada seperti gaining access atau mendapatkan akses. Dalam peretasan sistem, penyerang pertama-tama mencoba mendapatkan akses ke sistem target menggunakan informasi yang diperoleh dan celah yang ditemukan dalam mekanisme kontrol akses sistem. Setelah penyerang berhasil mendapatkan akses ke sistem, mereka bebas melakukan aktivitas jahat seperti mencuri data sensitif, menerapkan sniper untuk menangkap lalu lintas jaringan, dan menginfeksi sistem dengan malware. Selanjutnya escalating privilege atau meningkatkan hak istimewa. Jadi setelah mendapatkan akses ke sistem menggunakan akun pengguna normal dengan hak istimewa yang rendah gitu ya, penyerang kemudian dapat mencoba meningkatkan hak administrator untuk melakukan operasi sistem yang dilindungi, sehingga mereka dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dari fase peretasan sistem. Untuk menjalankan aplikasi, penyerang mengeksploitasi kerentanan sistem yang diketahui untuk meningkatkan hak pengguna. Selanjutnya setelah escalating privilege,
executing aplikasi atau menjalankan aplikasi. Setelah penyerang memiliki hak administrator, mereka mencoba menginstal program jahat seperti Trojan, backdoor, rootkit, dan keylogger yang memberi mereka akses sistem jarak jauh, sehingga memungkinkan mereka untuk mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh. Menginstal rootkit mungkin mereka untuk mendapatkan akses di tingkat sistem operasi untuk melakukan aktivitas jahat. Lanjutnya ke hiding file atau menyembunyikan file. Penyerang menggunakan rootkit dan teknik steganografi untuk mencoba menyembunyikan file yang berbahaya di sistem. Selanjutnya covering attack atau menghapus aktivitas agar tetap tidak terdeteksi. Ini penting bagi penyerang untuk menghapus semua bukti gangguan keamanan dari sistem. Jadi untuk mencapai ini mereka mungkin memodifikasi atau menghapus log dalam sistem menggunakan utilitas penghapus log tertentu sehingga menghapus semua bukti keberadaan mereka. Memecahkan kata sandi untuk cracking password. Cracking password adalah proses pemulihan password dari data yang dikirim oleh sistem komputer atau disimpan di dalamnya. Tujuan proses kata sandi ini untuk membantu pengguna memulihkan kata sandi yang terlupa atau hilang sebagai tindakan pencegahan oleh administrator sistem untuk memeriksa kata sandi yang mudah dipecahkan. Atau penyerang dapat menggunakan proses ini untuk mendapatkan hak akses sistem yang tidak sah. Jadi kadang peretas juga sering melakukan upaya ini gitu ya. Jadi ini kata sandi adalah bagian penting dari informasi yang diperlukan untuk mengakses sistem. Akibatnya sebagian besar penyerang menggunakan teknik peretasan kata sandi untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Jenis serangan kata sandi. Ini jenis-jenis serangan kata sandi. Ada serangan non elektronik. Ini mungkin upaya pertama penyerang untuk mendapatkan kata sandi sistem target. Jadi serangan non elektronik atau non teknis tidak memerlukan pengetahuan teknis tentang peretas atau eksploitasi sistem. Jadi oleh karena itu serangan non elektronik yang digunakan untuk melakukan serangan non elektronik termasuk rekayasa sosial gitu ya, atau juga bisa mencari suatu penyelaman terhadap sampah gitu ya. Serangan online aktif ini adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan akses sistem tingkat administrator yang tidak sah. Penyerang perlu berkomunikasi dengan mesin target untuk mendapatkan akses kata sandi. Teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan serangan online aktif termasuk menebak kata sandi, menggunakan kamus serangan force, phishing injection gitu ya, phishing dan sebagainya. Serangan online pasif, ini serangan online pasif ada serangan online yang tidak mengakibatkan perubahan pada sistem dengan cara apapun. Dalam serangan ini penyerang tidak perlu berkomunikasi dengan sistem, jadi sebagai gantinya dia secara pasif memantau atau merekam data yang melewati saluran komunikasi ke dan dari sistem. Kemudian penyerang menggunakan data yang diamati untuk masuk ke sistem. Serangan offline mengacu pada serangan kata sandi di mana penyerang mencoba memulihkan kata sandi teks yang jelas ya, dari dump hash kata sandi. Serangan offline sering memakan waktu tapi bisa berhasil karena hash kata sandi dapat dibalik gitu ya, karena ruang kunci yang lebih kecil dan panjang yang lebih pendek. Ini bagaimana mempertahankan terhadap pembobolan kata sandi. Pertama, bisa mengaktifkan audit keamanan informasi untuk memantau dan melacak serangan kata sandi. Terus jangan lupa gunakan password yang sama saat mengganti password. Jangan bagikan kata sandi, jangan gunakan kata sandi yang dapat ditemukan di kamus. Jangan gunakan protokol clear text atau protokol dengan enkripsi yang lemah. Juga jangan gunakan kata sandi default ke sistem apapun. Nah ini lanjutnya juga ada misalnya buat kata sandi yang sulit gitu ya. Ini menggunakan 8 hingga 12 karakter alfanumerik, menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka dan simbol gitu ya. Jadi kata sandi yang sulit itu sulit ditebak. Semakin kompleks kata sandi semakin sedikit yang terkena serangan. Selanjutnya eskalasi privilege atau eskalasi hak istimewa. Jadi di sini hak istimewa adalah peran keamanan yang diberikan kepada pengguna untuk menggunakan program, fitur, sistem operasi, fungsi, file atau kode tertentu untuk membatasi hak mereka oleh berbagai jenis pengguna
Jika pengguna diberi lebih banyak hak istimewa, dia dapat memodifikasi atau berinteraksi dengan bagian terbatas dari sistem atau aplikasi daripada pengguna yang hak preferensi yang kurang. Penyerang misalnya pertama-tama mendapatkan akses sistem dengan hak istimewa yang sedikit gitu ya, kemudian mencoba mendapatkan lebih banyak hak istimewa untuk melakukan aktivitas yang dibatasi untuk pengguna yang kurang memiliki hak istimewa. Serangan eskalasi adalah proses mendapatkan lebih banyak hak istimewa daripada diperoleh pada awalnya. Nah, dalam serangan eskalasi hak istimewa, penyerang pertama-tama mendapatkan akses ke jaringan menggunakan akun pengguna non-admin, dan kemudian mencoba mendapatkan hak administratif. Jadi di sini penyerang bisa memanfaatkan kelemahan dari kesalahan program, bugs, gitu ya, kelalaian konfigurasi dalam OS. Nah, ini ada jenisnya, jenis eskalasi hak istimewa. Ada eskalasi hak istimewa horizontal. Dalam eskalasi hak istimewa horizontal, di pengguna yang tidak berwenang mencoba mengakses sumber daya, fungsi, dan hak istimewa lainnya yang dimiliki oleh pengguna yang berwenang yang memiliki izin akses serupa. Misalnya pengguna perbankan online dapat dengan mudah mengakses rekening bank pengguna B. Misalnya ada A gitu, online A, dia dapat akses ke rekening bank pengguna B. Ada juga eskalasi hak istimewa vertikal. Dalam hak istimewa vertikal, pengguna yang tidak sah mencoba untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan fungsi pengguna dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Seperti misalnya ada administrator aplikasi atau situs. Sini orang yang melakukan perbankan online ini misalnya dapat akses situs menggunakan fungsi administratif. Jadi bagaimana mempertahankan terhadap serangan eskalasi hak istimewa? Ini penanggulangan terbaik terhadap eskalasi hak istimewa adalah memastikan bahwa pengguna memiliki hak istimewa yang paling sedikit atau cukup untuk menggunakan sistem mereka secara efektif. Jadi dalam hal ini, meskipun penyerang berhasil mendapatkan akses ke akun dengan hak istimewa, gitu ya, dia tidak akan dapat memperoleh akses tingkat administratif. Nah, terus di sini ada cara-caranya. Jadi pertama adalah batasi hak untuk masuk atau gunakan teknik enkripsi untuk melindungi data sensitif. Jalankan pengguna dan aplikasi dengan hak istimewa paling rendah, ya. Kurangi kode yang berjalan dengan hak istimewa tertentu. Jalankan layanan akun unprivileged. Uji kesalahan dan bugs, pengodaan sistem operasi, patch dan perbarui kernel secara teratur. Nah, selanjutnya bisa ubah QAC menjadi always notif gitu ya. Ini ada sampai 12 patch update and web server regularly. Jadi harus kita update patch si web servernya. Masuk executing application, jadi menjalankan aplikasi selanjutnya. Jadi setelah penyerang mendapat hak istimewa yang lebih tinggi pada sistem target gitu ya, mereka bisa mencoba menjalankan aplikasi jahat dengan mengeksploitasi kerentanan untuk mengeksekusi programnya. Dengan menjalankan aplikasi berbahaya, penyerang dapat mencuri informasi pribadi, mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya sistem, memecahkan kata sandi, bisa juga menangkap tangkapan layar, atau memasang backdoor pintu belakang untuk menjaga akses mudah dan sebagainya. Nah, penyerang mengeksekusi aplikasi berbahaya pada tahap ini, begitu mereka memperoleh hak administratif. Mereka akan menjalankan aplikasi. Juga si penyerang ini dapat mencoba melakukan dari jarak jauh gitu ya. Jadi di remote untuk mengumpulkan informasi yang mengarah pada eksploitasi atau kerugian privasi. Ini contohnya ada backdoor. Backdoor ini adalah program yang dirancang untuk mengganggu operasi, mengumpulkan informasi yang mengarah pada eksploitasi atau hilangnya privasi, dan juga mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya sistem. Dan juga ada cracker. Ini adalah suatu perangkat lunak atau program yang dirancang untuk memecahkan kode atau kata sandi. Dan juga keylogger. Keylogger ini berupa jenis perangkat keras atau perangkat lunak. Tujuannya untuk merekam setiap penekanan tombol yang dibuat pada keyboard. Dan juga spyware. Spyware perangkat lunak mata-mata
dapat menangkap tangkapan layar dan mengirimkannya ke lokasi tertentu yang ditentukan oleh peretas. Jadi di sini penyerang harus menjaga akses ke komputer korban. Jadi setelah mendapat semua informasi diperlukan dari komputer korban, penyerang bisa memasang beberapa backdoor gitu atau pintu belakang untuk menjaga akses mudah ketika mereka butuh koreksi lagi. Bagaimana bertahan terhadap keylogger? Sini ada pertama, gunakan pemblokiran pop-up untuk hindari pembukaan email sampah gitu ya. Terus install program anti spyware atau antivirus dan perbaharui. Install perangkat lunak firewall yang profesional atau perangkat lunak anti keylogging ya. Ini ada banyak untuk bertahan dari keylogger. Dan juga bisa install IDS berbasis host, ini yang dapat memantau sistem ketika ada suatu sistem keylogger yang aktif. Hiding file, menyembunyikan file. Jadi setelah penyerang melakukan operasi jahat, misalnya dia menjalankan aplikasi jahat yang sudah terinstall di sistem target, untuk mendapatkan akses yang ditingkatkan, langkah selanjutnya dia menyerang adalah menyembunyikan program jahatnya. Penyerang akan menyembunyikan program mereka menggunakan rootkit, NTFS stream, atau teknik steganografi. Jadi untuk mencegah program jahat dari aplikasi seperti antivirus, anti malware gitu ya. Jadi kenapa perlu disembunyikan filenya? Jadi biar nggak ketahuan ada suatu program jahat. Jadi si file berbahaya ini bisa memberikan akses langsung ke penyerang tanpa persetujuan korban. Nah, ini rootkit. Rootkit adalah program atau perangkat lunak yang bertujuan untuk mendapatkan akses ke komputer tanpa deteksi. Ini adalah malware yang membantu penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem jarak jauh dan melakukan aktivitas berbahaya. Tujuan dari rootkit adalah mendapatkan hak akses root ke sistem atau administrator. Nah, di sini penyerang menempatkan rootkit dengan pertama memindai komputer dan server yang rentan di web, dan dia membungkus rootkit tersebut pada paket khusus, misalnya contohnya game atau rekan suatu game. Cara bertahan dari rootkit. Jadi fitur umum dari rootkit adalah penyerang memerlukan akses administrator ke sistem target. Jadi serangan awal yang mengarah ke akses ini seringkali ketahuan gitu ya. Jadi pemantau lalu lintas ini berlebih saat menghadapi eksploitasi baru. Nah, ini teknik yang dapat diadopsi untuk bertahan melawan rootkit adalah install ulang OS gitu, atau aplikasi dari sumber terpercaya setelah mencatatkan data penting gitu. Jadi kita harus menginstal ulang OS yang ori. Prosedur instalasi otomatis yang terdokumentasi dengan baik, terus melakukan analisis dan memori kernel untuk menentukan keberadaan rootkit, perkuat workstation atau server dari serangan, mendidik staf untuk tidak mengunduh file atau program dari sumber yang tidak terpercaya, install jaringan dan firewall berbasis host, terus periksa perbaharuan, terus juga pastikan ketersediaan media restorasi yang terpercaya, sampai memperkuat keamanan sistem seperti menggunakan password yang kuat sehingga penyerang tidak akan mendapatkan akses root pada sistem untuk menginstal rootkit. Covering attack atau menutupi track gitu ya yang sudah dilakukan oleh penyerang. Jadi pada tahap ini penyerang mencoba untuk menyembunyikan dan hindari terdeteksi atau dilacak. Jadi makanya kenapa ditutupi semua track atau log yang dihasilkan saat mengakses ke jaringan atau komputer target. Jadi menghapus bukti ini adalah persyaratan bagi penyerang yang ingin tetap tidak dikenali. Ini adalah metode untuk menghindari pengembalian jejak gitu ya. Dimulai ini dengan menghapus log, kemudian pesan kesalahan yang dihasilkan dalam proses serangan, dan juga ada yang harus dilakukan oleh administrator dalam memantau aktivitas yang tidak biasa adalah memeriksa file log sistem.
Jadi biasanya penyusup ini menggunakan utilitas untuk memodifikasi lock. Di dalam beberapa kasus, rootkit dapat menonaktifkan dan membuang semua lock yang ada. Jadi penyerang hanya menghapus bagian lock yang dapat mengungkapkan keberadaan mereka. Nah, jika penyerang hanya dapat menghapus lock peristiwa serangan, ya, mereka masih dapat lolos dari deteksi. Di sini penyerang dapat memanipulasi file lock, misalnya dengan bantuan c7.ft atau keamanan. Itu misalnya ada login gagal, mengakses file tanpa hak istimewa, terus juga kegagalan driver, hal-hal yang tidak beroperasi dengan benar, gitu ya. Dan juga ada lock untuk aplikasi. Nah, teknik yang digunakan untuk menutupi track ini pertama ada nonaktifkan audit, gitu ya. Jadi penyerang menonaktifkan fitur audit sistem target, terus menghapus lock. Jadi penyerang menghapus lock atau entry lock sistem sesuai dengan aktivitasnya dan memanipulasi lock. Jadi seorang penyerang ini manipulasi lock sedemikian rupa hingga si penyerang ini tidak akan tertangkap dalam tindakan hukum. Jadi tidak ada buktinya di dalam file lock, karena di sini dia mengaktifkan lock, membersihkan lock, gitu ya. Jadi menghilangkan barang bukti yang ada di dalam sistem target. Pengujian penetrasi ini menggunakan pengetahuan pertahanan sistem untuk menilai suatu keamanan sistem target. Jadi di mana ini harus mengevaluasi postur keamanan sistem target, gitu ya, dengan mencoba membobol keamanan atau mensimulasikan berbagai serangan dengan cara yang sama seperti dilakukan oleh penyerang dari luar. Terima kasih.